Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian. Pada sharing kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian gas turbin serta fungsinya. Ini merupakan layout bagian dalam dari PLTGU. Gas panas pembuangan dari gas turbin akan digunakan untuk memanaskan air menjadi steam atau uap di HRSG. Kemudian, steam tersebut akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau steam turbine. Berikut adalah sistem utama dari gas turbin atau biasa kita sebut dengan GT. Lokasi gas turbin kita sebut dengan thermal block. Terdapat oil supply system sebagai supply untuk minyak pelumas turbin dan generator selama operasi maupun maintenance. Cooling air system untuk menjaga kondisi material turbin dalam temperatur yang stabil. NG supply system atau natural gas supply system sebagai sistem pengaturan bahan bakar gas yang akan digunakan dalam pembakaran. Pertama akan dibahas tentang apa itu oil supply system. Oil supply system terletak di sebelah thermal block GT. Terdapat main oil tank sebagai storage oil yang digunakan untuk operasional GT. Pipa berwarna kuning adalah pipa sirkulasi oil. Sedangkan pipa yang berwarna biru merupakan cooling water yang digunakan untuk mendinginkan temperatur oli. Pada oil tank di atasnya terdapat beberapa pompa, filter maupun cooler. Ada 3 fungsi utama dari oil ini, yaitu 1. Sebagai loop oil atau pelumas biring, 2. Sebagai power oil, sebagai tenaga penggerak peralatan hidrolik, 3. Sebagai jacking oil atau lifting rotor pada saat tidak beroperasi, sehingga rotor mudah untuk diputar. Pada umumnya, main oil pump terdiri dari 2 pompa vertikal. Tujuannya adalah sebagai redundant atau cadangan apabila salah satu pompa bermasalah saat GT beroperasi. Main oil pump bertujuan untuk memompa loop oil yang akan digunakan untuk operasional GT. Loop oil tersebut akan melalui loop oil cooler yang berfungsi sebagai penurun temperatur loop oil. Loop oil cooler ini menggunakan sistem penukar panas atau heat exchanger. Panas dari loop oil akan berpindah kepada air pendingin, cooling water, pada pipa yang berwarna biru. Cooling water tersebut merupakan closed circulating water, artinya bekerja dalam siklus tertutup. Pada bagian plant heat exchanger yang lain, CCW tersebut akan didinginkan dengan air laut atau sea water cooler. Biasanya, pendingin air laut tersebut berada di dekat cooling tower atau cooling plant tersendiri, terpisah dari gas turbin. Selanjutnya, loop oil yang telah diturunkan temperaturnya akan dialirkan menuju loop oil filter. Fungsi loop oil filter adalah untuk menyaring kotoran dan partikel yang ada pada loop oil. Apabila DP atau differential pressure sudah cukup besar, selisih antara tekanan yang masuk dan tekanan yang keluar sudah terlalu besar, artinya filter sudah kotor dan perlu diganti atau dibersihkan. Penggantian filter dilakukan dengan membuka flange bagian atas dan mengambil filternya. Loop oil filter terdiri dari 2 filter. Beberapa filter menggunakan model cartridge atau ada juga model wire mesh. Harus dipelajari dari manual book sebelum melakukan penggantian. Output dari loop oil filter dapat digunakan untuk sistem pelumas atau loop oil maupun sistem jacking dan power oil. Fungsi emergency oil pump adalah sama dengan main oil pump. Bedanya adalah sumber listrik yang digunakan sebagai penggerak motor pompa. Jika pada main oil pump,
Sumber listrik yang digunakan adalah berasal dari hasil output generator atau sistem jaringan. Namun, pada saat kondisi darurat di mana sistem jaringan padam, maka akan digunakan sumber listrik cadangan. Sehingga emergency oil pump didesain untuk merespon cepat kebutuhan sirkulasi loop oil pada turbin GT dan generator. Pada saat kondisi emergensi, sesaat setelah GT shutdown, rotor turbin masih harus dalam kondisi berputar dengan kecepatan yang rendah atau turning. Hal ini bertujuan untuk menghindari penurunan temperatur yang cepat dan mencegah terjadinya bending atau rotor defleksi. Sehingga kebutuhan loop oil pada bearing dan peralatan tenaga pemutarnya masih tetap dibutuhkan. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan loop oil, output EOP ini akan langsung dialirkan tanpa melalui cooling dan filter. Selanjutnya, output dari loop oil filter maupun dari emergency oil pump akan didistribusikan untuk ke sistem pelumasan bearing turbin, GT, maupun generator. Selain itu, juga didistribusikan untuk keperluan sebagai power oil dan jacking oil. Loop oil digunakan sebagai pelumas bearing turbin GT maupun bearing generator. Ini adalah aliran yang menuju bearing turbin sisi exhaust atau turbin end bearing. Pipanya masuk melalui bagian khusus yang sudah terproteksi dari paparan gas exhaust. Ini adalah jalur pipa menuju turbin end bearing. Loop oil akan dialirkan menuju turbin end bearing atau pipa bagian atas. Pada kondisi operasi, bagian bearing, pipa, dan peralatan lainnya yang tidak didesain untuk high temperatur berada pada exhaust chamber. Selanjutnya, aliran loop oil output bearing akan dialirkan melalui pipa bagian bawah, keluar dari exhaust menuju ke loop oil tank. Kemudian, melalui pipa yang berbeda, loop oil dialirkan menuju bearing sisi kompresor atau kompresor end bearing. Pipa tersebut masuk melalui area di antara kompresor dan generator. Terdapat dua cabang pipa inlet tersebut, yaitu untuk supply loop oil ke bearing kompresor dan bearing generator. Untuk loop oil yang menuju bearing kompresor akan digunakan untuk melumasi kompresor end bearing atau radial dan truss bearing atau aksial. Selanjutnya, outlet dari bearing akan dialirkan menuju melalui pipa bagian bawah. Kemudian untuk bearing generator, loop oil dari percabangan tadi akan dialirkan ke bearing generator di dekat kompresor atau drive and DE bearing. Kemudian, outletnya akan dialirkan melalui pipa bagian bawah. Selain untuk bearing generator atau DE bearing, loop oil juga dialirkan menuju bearing generator sisi exciter. Terdapat percabangan antara loop oil yang menuju bearing generator non-drive end bearing atau NDE bearing dan loop oil yang menuju bearing exciter. Kemudian outlet dari kedua bearing akan dialirkan melalui pipa bagian bawah. Pipa tersebut bergabung dengan pipa outlet loop oil dari bearing kompresor dan drive end bearing. Selanjutnya akan dialirkan kembali menuju loop oil tank untuk disirkulasikan kembali. Demikian adalah sirkulasi aliran loop oil yang berfungsi untuk melumasi bearing pada turbin dan generator. Untuk memonitor temperatur loop oil, pada masing-masing bearing tersebut terdapat sensor dan indikator temperatur. Untuk menjamin fungsi yang optimal, harus dilakukan maintenance pengecekan secara berkala terhadap indikator tersebut. Selanjutnya adalah oil digunakan sebagai power oil. Terdapat dua power oil pump. Output power oil digunakan sebagai fluida penggerak pada sistem hidrolik dan protection system, seperti katup bahan bakar, penggerak turning rotor, katup udara pendingin dan sealing, serta peralatan hidrolik lainnya. Selanjutnya, penggunaan oil adalah sebagai jacking oil.
Jacking oil ini adalah sebagai tenaga mengangkat rotor pada saat rotor tidak beroperasi, sehingga rotor dapat diputar lebih mudah. Terdapat dua jacking oil pump. Tipe pompa ini adalah screw pump, karena pompa ini didesain untuk tekanan tinggi hingga sekitar 400 bar. Outlet pompa didistribusikan melalui pipa kecil. Salah satu pipa kecil tersebut dialirkan menuju turbin end bearing di sisi exhaust. Pada area exhaust, pipa dialirkan melalui exhaust chamber untuk menghindari paparan langsung panas gas exhaust. Selanjutnya, pipa akan terhubung dengan bearing pedestal sehingga jacking oil akan keluar pada lower bearing dan mengangkat rotor bearing sekitar 0,5 mm. Selain ke bearing turbin sisi exhaust, jacking oil juga dialirkan menuju bearing turbin sisi kompresor dan bearing generator. Ini adalah letak aliran jacking oil. Ini adalah aliran jacking oil untuk bearing sisi kompresor atau kompresor end bearing. Ini adalah posisi pipa jacking oil untuk drive end bearing generator. Ini adalah posisi pipa jacking oil untuk non-drive end bearing generator. Seluruh outlet jacking oil akan digabungkan dengan outlet pipa loop oil pada pembahasan sebelumnya. Setelah membahas oil supply system, selanjutnya kita akan membahas natural gas supply system. Berikut adalah bagian natural gas supply system yang akan dijelaskan. Secara umum, gas turbin selain dapat menggunakan natural gas atau propan, juga dapat menggunakan bahan bakar minyak atau HSD, high speed diesel, atau biasa disebut minyak solar. Penggunaan gas dan HSD tersebut dapat digunakan secara bersamaan atau dual fuel atau secara terpisah. Namun dapat dilakukan pergantian atau changeover. Semua itu tergantung pada tipe dan jenis gas turbin. Dibandingkan minyak HSD, penggunaan gas sebagai bahan bakar selain lebih bersih, umur operasi turbin gas dapat lebih lama. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan gas sebagai bahan bakar. Natural gas atau propan berasal dari gas station, kemudian dialirkan melalui natural gas filter untuk memastikan gas yang mengalir akan bersih dari partikel. Kotoran dapat berasal dari sumber gas itu sendiri, atau dari dinding pipa selama gas dialirkan. Setelah melalui filter, karena terdapat dua jenis burner, maka gas dipisah menjadi dua cabang, yaitu SEV burner dan EV burner. Gas pada masing-masing aliran akan dinaikkan temperaturnya menggunakan preheater. Tujuan preheater ini adalah untuk menghindari kondensasi pada gas yang dapat menyebabkan penyumbatan pada sistem aliran. Selain itu, supaya gas akan optimal pembakarannya. Tidak semua JT yang menggunakan SEV, hanya beberapa tipe tertentu yang terdapat sequential EV burner. Ini adalah preheater untuk gas menuju burner EV. Preheater merupakan heat exchanger yang menggunakan gas panas dari output economizer di HRSG. Economizer merupakan pemanasan awal air yang akan dirubah menjadi steam. Letak economizer adalah pada bagian akhir HRSG sebelum gas buang exhaust dibuang ke udara bebas. IP economizer adalah intermediate pressure. Artinya, economizer yang outputnya akan digunakan untuk proses pembentukan steam dan akan digunakan pada intermediate pressure steam turbine. Air dari economizer tersebut akan dialirkan menuju preheater melalui pipa kecil. Air dari economizer tersebut akan dialirkan melalui preheater, baik SEV natural gas preheater maupun EV natural gas preheater. Setelah melalui preheater, air dari IP economizer tadi akan kembali menuju HRSG, menuju ke water storage tank. Berikut adalah feed water storage tank. Air dari preheater tadi akan diolah kembali untuk menjadi sirkulasi steam.
Selanjutnya, gas yang telah dinaikkan temperaturnya akan dialirkan menuju burner di thermal block combustor. Ini adalah untuk SEV burner, gas didistribusikan melalui manifold sekeliling combustor. Gas dari manifold akan didistribusikan ke masing-masing SEV burner dan digunakan untuk pembakaran. Sistem penggunaan flow gas diatur oleh instrumentasi yang ada pada masing-masing distribution system. Selain itu, gas juga akan dialirkan menuju EV burner. Gas akan melalui manifold Fuel Distribution System EV burner atau FDS system. Selanjutnya, gas didistribusikan pada masing-masing EV burner sebagai main fuel gas. Selain itu, pada EV burner system juga terdapat pilot fuel gas. Tujuannya adalah sebagai supply gas pada saat pertama kali startup. Jika pembakaran sudah optimal, baru akan dilanjutkan dengan supply gas melalui main fuel gas. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan untuk sistem udara pendingin. Berikut adalah sistem aliran pada cooling air. Yang dimaksud dengan udara pendingin adalah untuk mendinginkan peralatan turbin, karena beberapa peralatan tersebut memiliki temperatur yang berbeda. Untuk peralatan dengan temperatur yang sangat tinggi, maka udara pendingin juga harus disesuaikan, tidak boleh terlalu rendah. Sehingga, udara pendingin untuk peralatan dengan temperatur yang sangat tinggi juga harus dipanaskan sebelumnya. Pemanasan dapat diambil dari steam hasil RSG, seperti pada sistem OTC cooling steam. Udara pendingin bersumber dari sebagian udara kompresor. Pada bagian startup operasi atau pada saat shutdown, kebutuhan udara kompresor dan pendingin masih kecil, sehingga untuk menghindari tekanan balik yang dapat merusak blade kompresor, maka sebagian udara pendingin dibuang melalui blow-off system. Pada state 1 blow-off, udara diambil dari state awal blade kompresor. Berikut adalah ilustrasi koneksi pipa blow-off yang berwarna biru pada casing kompresor. Udara kompresi sementara akan dialirkan melalui blow-off pipe. Terdapat blow-off valve yang akan mengatur pembukaan sistem blow-off valve atau BOV1. Kemudian, udara dibuang menuju exhaust area. Selanjutnya adalah blow-off state 2. Udara kompresi yang diambil adalah dari state menengah kompresor. Berikut adalah ilustrasi koneksi pipa blow-off state 2. Udara hasil kompresi keluar melalui blow-off state 2. Saat normal operasi, udara kompresi tersebut digunakan untuk pendinginan TVC atau turbin fan carrier. Namun, saat startup atau shutdown, valve blow-off valve 2 ini akan terbuka dan udara kompresi sebagian akan dibuang. Pembuangan udara BOV2 digabungkan dengan BOV1, yaitu menuju exhaust area. Selanjutnya adalah blow-off state 3. Pada saat normal operasi, udara kompresi dari blow-off state 3 sebagian digunakan untuk sistem OTC. Namun, untuk startup dan shutdown, udara kompresi tersebut akan dibuang ke arah exhaust area. Berikut adalah posisi outlet dari blow-off state 3. Udara kompresi yang diambil adalah berasal dari state bagian akhir kompresor. Udara kompresi akan mengalir melalui profil di casing kompresor, kemudian akan melalui pipa blow-off state 3. Terdapat valve BOV3 yang akan mengatur bukaan pembuangan blow-off ke arah exhaust. Turbin fan carrier atau TVC merupakan casing sebagai tempat fan atau sudut tetap turbin. Sumber udara pendingin adalah dari pipa blow-off state 2. Udara kompresi akan dialirkan melalui pipa koneksi. Udara dari kompresor bagian tengah sebagai sumber udara pendingin. Udara akan dialirkan menuju casing TVC.
Pipa koneksi tersebut akan menembus casing turbin dan casing TVC. Berikut adalah bagian dalam TVC sebagai tempat fan atau sudut tetap turbin. Udara pendingin akan masuk melalui celah pada casing TVC. Selanjutnya, udara pendingin akan mendinginkan bagian fan atau sudut tetap turbin. Selanjutnya adalah HP cooling air. Udara pendingin tekanan tinggi. HP cooling air akan terhubung dengan sistem HP OTC. Berikut adalah koneksi pipa sumber udara pendingin. Udara pendingin diambil dari last blade kompresor. Dalam hal ini adalah row 22. Sebagian udara kompresi dialirkan menuju HP OTC. HP OTC adalah sebagai heat exchanger yang akan menaikkan suhu udara kompresi. Selanjutnya, output dari HP OTC akan dialirkan melalui percabangan. Salah satunya yaitu menuju air inlet system, yaitu sebagai anti-icing air. Pada bagian inlet air system, untuk udara rendah akan mudah mengalami icing atau pembekuan embun, sehingga perlu dinormalkan dengan pemberian udara kompresi yang telah dipanaskan. Sebagian lagi, udara kompresi tersebut digunakan sebagai pendingin blade pertama. Berikut adalah aliran udara kompresi dari pipa menuju manifold udara. Selanjutnya, udara tersebut didistribusikan untuk mendinginkan blade. Sebagian lagi dari udara kompresi dialirkan menuju bagian kompresor N sebagai udara pendingin. Berikut adalah saluran udara pendingin. Melalui bagian dalam kompresor menuju blade kompresor. Udara tersebut kemudian akan mendinginkan bagian end kompresor. Selanjutnya adalah LP cooling air, udara pendingin tekanan yang lebih rendah. Sumber udara pendingin yaitu sama dengan sumber udara blow off state 3. Berikut adalah pipa sumber udara kompresi yang digunakan. Udara kompresi diambil dari kompresor bagian akhir, yaitu kompresor blade row 16. Selanjutnya akan dialirkan menuju LPOTC untuk kemudian diberi pemanasan. Selanjutnya, udara kompresi tersebut akan dialirkan ke bagian combustor. Berikut adalah ilustrasi bagian combustor yang akan dialiri udara kompresi. Bagian dengan warna biru adalah area yang dilalui oleh udara pendingin, yaitu berada pada sisi luar maupun pada sisi dalam combustor. Udara dari luar terhubung melalui slot yang akan mengalirkan udara ke bagian dalam combustor. Selanjutnya, udara dari bagian dalam combustor akan dialirkan untuk mendinginkan blade row 1. Sebagian udara pendingin akan melalui bagian rotor heat shield segment menuju ke blade row 2. Kemudian, udara pendingin akan mendinginkan blade row 2, sedangkan udara pendingin dari bagian luar combustor akan dialirkan untuk mendinginkan fan row 1. Selanjutnya adalah rotor cooling air, udara pendingin yang akan mendinginkan rotor. Berikut adalah ilustrasi pipa untuk pendingin rotor. Sumber udara pendingin rotor adalah berasal dari state kompresor bagian awal, yaitu pada row state 5. Kemudian, udara akan dialirkan melalui pipa menuju bagian exhaust. Pada bagian exhaust, pipa dialirkan melalui exhaust chamber atau plenum area. Selanjutnya, akan dialirkan menuju rotor. Udara pendingin tersebut juga akan dialirkan menuju blade row 3 sebagai udara pendingin. Selanjutnya adalah OTC atau Once Through Cooler. OTC merupakan heat exchanger yang akan memanaskan udara cooling. Sumber pemanasan OTC adalah dari HRSG. Air dari HP Economizer 1 akan menuju HP Economizer 2. HP Economizer 2 akan menuju ke HP Economizer 3. Selanjutnya, dari HP Economizer 3
akan dialirkan menuju ke OTC system. Air panas tersebut akan dialirkan menuju LPOTC dan menuju HPOTC. Setelah memanaskan udara pendingin, air tersebut akan dikeluarkan dari OTC system. Terdapat percabangan untuk distribusi air pemanas tersebut. Sebagian air pemanas akan dikembalikan ke HRSG, yaitu menuju bagian HP superheater 1. Sedangkan sebagian lagi dari air pemanas output OTC akan dialirkan menuju feed water storage tank. Berikut adalah aliran pipa menuju feed water storage tanks. Demikian sharing saya untuk bagian-bagian gas turbin. Untuk mendapatkan update sharing saya, silakan subscribe pada link yang tersedia, atau jika ada komentar atau diskusi, silakan komen pada video ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.